ulun nih pernah jadi korban salah tangkap bang. Korban salah tangkap di bandara bang. Berarti yang menangkap polisi? Oknum polisi. Oh. Ya, oknum dari kepolisian lah, soalnya. Persyaratan itu persyaratan melawan bini kah? Persyaratan seorangan kah? Di bandara deh waktu itu? Jadi Ya, kayak mobil. Ini mobil siapa? Ditakoni, mobil ulun pak. Ya. Mobil ulun bu. Ikam mobil kamu berarti sama kamu? Inggih. Bilanya ikam berampot, artinya mobil ini kada sama kamu. Sakit ikam. Kayaknya terlalu miskin kata-kata diungkapkan dengan kata-kata itu terlalu miskin. Kada ada kata-kata yang mampu mengungkapkan kita. Artinya Jun, cukup kita jalani, kita rasakan sesuai isi hati kita. Ulun kada bisa dan ulun kada pandai mengungkapkan. Artinya aku hendak lawan ikam aku hendak jadi pacarku. Nah, ulun kada bisa waktu itu. Ulun sampaikan kayak itu. Padahal ya trek aja itu bang. Ya. Yang terpenting dalam hidup ulun deh, menurut ulun tuh adalah masih hidup bang. Itu yang terpenting dari hidup adalah masih hidup bang. adalah masih hidup. Ya bujur, apapun yang terjadi dalam kehidupan selama kita masih hidup itu pasti selesai, pasti kita lewati. Gawin nggak apa-apa jarang ya lah bang lah. Jadi ulun sambat kan, ulun ini Jun sebenarnya palu gada pak palu gada bang rejin tuh ulun sambat itu apa tuh jarang? Apa lo mau gua ada bang Jun? Yeah. Paling nggak ya itu rejin Tuhan. Iya. Kalau untuk saat ini profesi ulun nih, jadi Pribumi ini sebenarnya kami bentuk tahun 2020 ya. Ya 2020 itu awal mulanya itu kami angkringan bang. Angkringan karena waktu itu. Selamat datang di podcast Baja, podcastnya orang Banjar aja. Hari ini ulun kedatangan seseorang. Orang ini sebenarnya low profile, cuman kebetulan takawan lawan beliau ini di sebuah toko ponsel Bakawanan, pas gabung lawan sini jadi tahu kayak itu nah. Oke bang. Nah cuman kalonya kesibukan Ya bang. Untuk sekarang apa tuh kesibukan? Kalau kesibukan, wah ini bang lah. Alhamdulillah bang. Ini lagi begawean nih. Kalau profesinya tuh bisa disambat dulu nih kontraktor untuk saat ini nih. Kontraktor. Nggih, tapi secara garis besarnya bang lah. Kalau ulun kada ada gawean atau kayak apa ditakoni orang tuh. Gawean nggak apa-apa jarang ya lah bang lah. Jadi ulun sambat kan, ulun ini Jun sebenarnya palu gada pak palu gada bang rejin tuh ulun sambat itu apa tuh jarang? Apa lo mau gua ada bang Jun? Paling nggak ya itu rejin Tuhan. Iya. Kalau untuk saat ini profesi ulun nih kontraktor bang. Nah itu kontraktor di beberapa perusahaan swasta dan pemerintah bang Kayak akhir tahun ini kan biasanya ulun ada gawean-gawean pemerintahan kayak pencucian sungai. Nah itu tadi jasanya itu kami yang menyediakan bang Nah itu bang Oh dong lo, ngaran tadi kada inget lah, ngaran Said kalau lah. Nih ngaran ulun Said bang Muhammad Said kah atau apa? Ngaran ulun ngaran lengkapnya bang lah. Ya. Ngaran lengkap ulun ini Muhammad Said Al-Hafi bang Al-Hafi. Ya Al-Hafi. Cuman setelah ulun umur belasan tahun dan ulun mengerti lah ibaratnya yang Al ini kadang-kadang orang-orang seperti apa kategorinya kayak itu maksudnya. Jadi ulun sejak itu bang jujur merasa kayak kurang pantas lah ibaratnya kalau nyolon tuh ada Al-Hafi, ada alnya itu namanya. Jadi sejak sosial media masuk kayak Instagram ulun tahu itu, balalu ulun nih mau lah ngaran Said Hafi aja bang. Di sosial media dan panggilan gitu. Kalau yang di kartu keluarga KTP masih tetap masih bang Cuman kalau yang ngaran beken aja bang, yang dikenal orang atau ulun Said Hafi dan ulun sukanya memang dipanggil kayak itu juga bang Iya. Nah itu. Asa berat lah menyandang Al lah. Ya bang kayak lah. Karena termasuk orang-orang yang diistimewakan bang. Nah kayak itu bang Kita ini berkaca juga kadang-kadang ya Allah. Kita ini siapa kayak itu maksudnya tuh. Kita ini orang biasa lah. Cuma kebetulan yang ngaran kuitan kan atau dulu tuh ada orang yang memberi ngaran kita. Tapi ya tujuan ngaran dia pasti bagus lah artinya ya Allah gesan kita itu ya doa teh mudahan pasti bang mudahan baik. Berarti dari segi latar belakang kalau latar belakang situ kalau latar belakang kalau dari orang tua bang
Bisa. Bisa orang tua. Kalau orang tua bang, sebenarnya orang tua nih dulu tuh profesi lah perantauan bang, ibaratnya Sidin tuh kayak pada zaman waktu Sidin mungkin 80-an 90-an lah. Sidin tuh kayak merantau, intinya gawean tuh ya palu gada pada zamannya juga lah, kayak itu maksudnya tuh. Oh, Sidin lagi antum kan? Nah, misalnya kayak itu. Misalnya kayak orang rame dulu tuh betabang kayu, empat jual betabang kayu kayak itu nah. Hitungannya. Nah, sampai itu tadi sifat yang kayak tadi tertanam sama ulun. Misalnya kayak ulun nih hendaknya tuh apa yang diperlukan orang itu ulun cariakan gitu maksudnya tuh. Iya. Nah, jadi jatuhnya tuh kan kalau orang perlu itu bang, pasti orang untung, kita pun pasti untung juga. Iya, karena kan seorang berusaha dia cari untung. Bujur, itu tadi. Artinya sama win-win solution lah bahasa WIN-nya. Ya betul, win-win solution ya lah. Nah itu bang, kalau latar belakang untuk abah lah, kalau mama latar belakangnya, kalau dari mama itu dari zaman yang misalnya kayak Kai kan dididik oleh Kai Kuitan mama lah. Situ pedagang bang. Kalau mama tuh pedagang, orang pedagang. Pada zamannya itu mungkin ini atau sampai mama bujangan itu Sidin tuh pedagang itu warungan, misalnya warung makan, warung nasi atau apa itu. Dan sampai katuhani kadang-kadang Sidin tuh adalah ibaratnya menerima cateringan gitu. Nah, cuman Sidin tuh kayak kada untuk umum lah. Oh, yang orang-orang yang tahu kenal aja. Inggih, kayak itu nah kada untuk umum. Julun takutnya kala kenapa jadi pian kada membuka istilah itu kada apa-apa aja sini kan aku kayaknya kada membuka lagi karena mungkin usia itu kan sudah berumur juga lah. Habis itu kayak kenapa jadi menggawe itu kayak keganangan di sini menurutnya tuh. Nah, jadi latar belakang lo nih penyedia jasa dari Kuitan ya lo lawan pedagang. Nah, dari mama lawan abah tuh. Nah, kayak itu bang. Dan itu terjadi di Wadulun sampai saat ini. Ya, makanya sampai kemarin kayak bahkan bulan puasa jual es. Bujur, nggih bujur bang. Nah, itu nggih siap. Nah, itu. Ngelihat dari keluarga kita rata-rata bahan bila keluarga itu gawian, bahan bisa menurun karena seorang melihat langsung melihat halus. Ya, bujur bang, itu pasti terkopi bang. Kalau bang gitu nah. Paling kada bayar kan, kayak Kuitan tuh kada beristilah melajari bahwa yang ini gawian gitu nah maksudnya tuh. Kayak dibawa orang ke tempat kayak dibawa Kuitan seorang kata kegawian kah misalnya kayak itu ya Allah. Nah, itu dan ulun waktu dulu tuh memang dasar terlibat terus karena ulun tuh model kayak kada kau pisah lah ulun Kuitan modelnya. Nah, itu terekam lah. Jadi tahu lah gawian Kuitan toh. Ini bang. Nah, itu. Makanya juga semalam sempat juga aku melihat kayak kontraktor tadi lah. Oke bang. Kayak misalnya mano jalan aspal tuh kan ada garisnya tuh situ pernah. Oh ya marka. Ya marka jalan itu bang. Kalau kisah itu bang lah itu mungkin pandemi kayak itu ya. Ya lawas bang udah itu. Mungkin 5 tahun 4 tahun yang lalu lah ya lah. Ya 5 tahunan lah kayaknya. Kalau itu bang sebenarnya itu kali pertama ulun praktek dan itu tuh 4 orang kan? Oh, masih 4 orang lah. Nah, masih 4 orang nggak ada. Jadi kan pada waktu itu tuh awalnya ini kan ada yang niatan hendak begawe itu juga. Cuman orang tuh hendak merental pick up bang, mobil pick up. Nah, kebetulan ulun tuh ada mobil pick up yang ulun berdagang isinya apa itu contohnya tiap kali belum puasa tuh. Nah, dan itu tuh momennya tuh kan kada belum puasa lagi. Jadi nganggur nih mobil nih pick up nih. Jadi kenapa kontraktor itu lewat langsung singgah ke rumah, intinya kayak rezeki nomplok didatangi rezeki lo bang nah, ditawari kayak nih pian aku nggak menyewakan pickup aku nanya julun kan yang kadang-kadang ada gawe nih nganggur aja mobil pickup mobil pickup waktu itu. Habis itu ditawari orang pian mau kah nyupirin juga sekalian pian kerja juga aja. Nah, kerja itu lu apa kerjanya pak, nyupir aja kan tuh kayak apa, bantu-bantu lah pokoknya apa perlu sambil belajar lah orang kata nah. Awalnya situ bang. Nah, jadi begawi lah ulun tuh mulai Margasari kan sampai ke Hiyung, kalau dari sini Hiyung Pandahan. Habis itu ditarik lagi ke Barabai Kota sampai ke Balangan bang. Nah, itu ini gawi lah. Iya, banyak waktu itu berapa ya? Kalau kilometernya tuh 88 kilometer kalau nggak salah. Yang gawin seluruhnya tuh. Cuman ada yang di daerah Margasari,
ada yang di daerah Badabay. Totalnya sekitar 80 km. Sekitar 88 kilo Bang. Tapi 80 itu jalannya, tapi kan kita manggari situ kan samping kiri, samping kanan, tengah. Oke. Jadi yang dihitung itu Bang total jalannya Bang. Misalnya kayak kiri kanan, pokoknya itu misalnya semeter kan. Ibaratnya aturnya kan 3 baris nih ya lah. 3 meter kan harusnya kan. Itu tetap dihitung semeter. Pokoknya diukur jalannya aja Bang. Kepanjangan jalannya aja waktu itu. Nah, itu pengalaman Lon pas waktu mereka jalan tuh. Cucu kayak semalam pernah melihat tuh menyupirakan kayak nang menyupirakan ya anunya teh. Iya, bener. Pick up-nya teh. Oke. Orang Jawa ini misalnya Ikam sebagai kepala kontraktornya masa menyupirakan Ya, harus bener, dihapus Bang. emang itik aja. Jujur Bang. Iya. Itu pertama lah buat orang lah. Oke, tapi jujur Bang lah. Sampai ini Bang misalnya ya bisa disambat lah kita ini kan kontraktor lah. Jadi sampai ini ulun memang dasar kada biasa Bang walaupun posisi ya bisa dibilang ibaratnya ulun kau aja marah-arahan aja gitu nah. Tapi ulun harus kayak terlibat karena menurut ulun Bang lah. Maaf ulun melihat aja juga kada ada apa-apa kayak itu maksudnya tuh. Kayak getal kan Bang ulun nih. Nah, model itu kayak itu. Anak begawian juga lah. Jujur sampai ini kayak semalam tuh. Ulun kada bisa masang ulun ada proyek itu pembangunan perumahan lah. Ya. Ulun kada bisa masang pondasi misalnya karena kan itu kan perlu keahlian kan ya lah. Tapi paling kada ulun melangsirakan pasirnya kah, mengangkatkan batunya kah, bisa kayak itu nah Bang. Ya. Jadi kayak orang tuh Bang lawan orang yang begawi lawan kita tuh kayak apa ya? Merasa setara aja itu nah maksudnya tuh. Nah, ulun kada enak kayak itu Bang. Nah, itu Bang Sekira membumi lah bahwa seorang bujur ya atasan temen ya berarti jangan terlalu nang sekira jauh bener jarak lawan bawahan dong. Betul, lawan kenapa jadi ulun kayak itu? Karena ulun anum Bang Ya. Nah, rata-rata kan orang-orang yang basic kalian misalnya kayak babon tukang, tenaga yang lain misalnya tuh. Rata-rata kan orang dewasa, Bang. Nah, itu kan. Kita nih melihat tuh bukan dari kita kedudukan kita maksudnya, tapi dari segi umur lah. Jadi dari sudut pandang umur lah maksudnya. Jadi kalau kita yang anum, budaya kita dan adat kita memang dasar menyuruh untuk tahu adab lah orang tuh kan ya kalau. Nah, itu sih Bang yang jadi alasan nonton. Untuk menghargai orang tuh ya kalau Bujur, kita. nggih. Kopi lu Bang lah. Iya, sambil minum. Ini wadahnya makan sambil minum. Ini kebetulan kopi ini nukar kah atau apa Bang? Ya, berjualan kata nah. Silakan aja Din Coffee ngarannya. Jadi bila anak nukar silakan aja hubungi sosmed atau kontak yang tersedia. Oh, ini brand pian sorang nih? Ya, produk pian sorang nih? Sorang. Alhamdulillah. Ya, jadi kata Bang bila tamu-tamu disediakan. Tapi bila orang anak nukar bisa anak nukar gitu. Oh iya, tapi ini Americano lah inilah jatuhnya lah. Bisa, ada yang tanpa gula itu kan ya Allah. Iya, Americanonya ini udah lumayan nih, berkelas ini nih. Iyalah. Kopi-kopi berkelas ini Bang nih. Bener toh? Soalnya ulun suka ngopi juga Bang. Oh ya. Nah, artinya kalau pagi ulun jarang sarapan tapi ngopi gitu nah. Kalau pagi Bang lah kita ngopi, kalau menurut Bang lah, kita tuh lebih sensitif rasa lidah kita nih merasakan kopi ini nyaman atau kadanya Bang. Ini pagi Bang lah. Dan kopinya ini bujuran toh, kayaknya aman di lambung Bang lah. Untuk ulun nih. Ya. Kan? Oh berarti bila kita minum kopi pagi dibanding lawan misalnya minum kopi sore atau malam lebih terasa kopinya bila pagi? Lebih terasa Bang. Lawan lebih banyak kata-kata yang akan keluar Bang. Nah, itu. Lu boleh ngerokok lah. Iya sambil ngerokok aja. Ngerokok lah. Berarti kayak itulah karena mungkin karena kita lidah kita fresh ya kalau dari bangun guring tuh nah mungkin jadi sensitif tadi lah. Oke. Lu merasanya kayak itu Bang lah. Hitungannya tuh kayak kopi kadang-kadang misalnya ini kan jenis kayak Americano lah ibaratnya yang kopinya murni lah ya. Kayak itu nah dari kopi murni itu Bang itu sudah beda Bang rasa kopi yang artinya kopi bisa disambat kopi saset lawan kopi yang apa jurang tuh ada jenis-jenisnya yang levelnya lebih tinggi gitu nah ya. Nah itu tuh kalau pagi, ulun lebih peka Bang yang merasakan kopinya itu. Bahkan Bang lah, kopi saset itu Bang ada beberapa merek ya lah. Nah, itu tuh beda-beda soalnya rasanya Bang. Untuk kopi hitamnya. Untuk kopi hitam dan tanpa gula kayak itu nah. Ya. Itu beda-beda, tapi ulun kalau merasanya pagi aja Bang. Ulun pernah mencoba malam.
sama rasanya nih perasaan lu nih. Nah itu yang di beberapa merek nih kopi saset bang lah. Kalau nya kopi yang kayak ini kan udah kopi-kopi bisa disambut profesional lah maksudnya itu kan. Nah itu pagi lebih peka. Ya makanya aku boleh brand Din Coffee ini bagi orang-orang yang menyeduh kopi hitam biasa aja. Iya. Munyak sudah nih di rumahnya. Hendak mengopi saset yang berasa-rasa itu. Kada hendak pakai yang saset karena kan bahan kadang ada yang alergi. Bujur. Atau kada hendak yang berpengawet. Iya. Atau di kopi saset itu kan yang berasa-rasa tuh kandungan kopinya tuh sedikit benar. Iya. Kandungan kopinya sedikit benar, banyak campuran yang lainnya. Siap. Nah, disitulah hadir Din Coffee. Iya. Sebagai orang-orang yang memang penikmat kopi. Untuk brand lokal gitu. Siap. Nah, itu tadi, Bang. Jadi ulun tanggapi lah sedikit lah, misalnya kayak yang jadi brand lokal. Itu Bang sebenarnya filosofi daripada perusahaan kami, Bang. Ya. Jadi perusahaan kami itu Bang ngarannya tuh Pribumi Jaya Group. Pribumi Jaya Group. Nah, jadi ulun tuh filosofinya Pribumi Jaya Group kenapa itu diambil namanya itu? Karena ulun nih hendak mengangkat kayak satu anak-anak muda lokal. Ya. Khususnya daerah Margasari, Kabupaten Tapin lah. Misalnya kan kalau nya zona kabupaten lah. Margasari dan Kabupaten Tapin lah. Habis itu yang lain pengembangannya tuh ulun hendak kayak bebuannya tuh tenaga gawiannya tuh bisa bersaing, Bang. Nah, sama halnya kayak brand-brand tadi. Ulun hendak kayak Pian pun ibaratnya hendak kan ini kopi dari lokal. Pian ulah untuk dinikmati gesan orang-orang yang hendak menikmati kenikmatan kopi yang artinya lebih jelas lah. Ibaratnya lebih nyaman daripada kopi saset lah, ibaratnya ya selera lah ya kalau hitungannya tuh. Tapi kalau nyolong ya jelas mending ambil yang racikan karena karena murni lah maksudnya kayak itu kan dari susunya, dari kopinya kan. Nah, pasti tujuan kita tuh kan kayak hendak memperkenalkan dan ibaratnya menunjukkan kalau ini nih buatan lokal dan ini lebih baik daripada buatan luar yang kadang-kadang kandung yang instan gitu maksudnya kan. Nah, kayak itu sama filosofinya kayak kami. Ulun tuh membentuk Pribumi Jaya Group untuk menggandeng ibaratnya ayo kita jalan sama-sama nih untuk anak muda generasi khususnya milenial, Gen Z atau generasi Alpha yang di bawah kami itu kan. Untuk menunjukkan bahwa kita nih bisa aja nih. Kita nih lokal tapi kita mampu bersaing dan mampu menunjukkan kualitas kita. Nah, itu Bang tujuannya. Filosofinya tuh dari Pribumi tadi kenapa jadi namanya Pribumi. Nah, itu Pian. Pribumi itu artinya orang-orang lokal ya, orang-orang lokal, orang-orang asli lah. Untuk mengangkat itu adalah bahwa ini kita nih punya potensi. Betul, Bang. Punya potensi kita nih untuk bersaing dengan orang luar kayak itu. Betul. Karena orang percaya Bang lah, ibaratnya pasti semua orang tuh memulai dari nol lah, dari kosong lah, dari kekosongan gitu maksudnya kan. Tinggal ibaratnya kita aja lagi apa yang kita isi untuk di dalam kekosongan itu tadi. Jadi kalau menurut ulun selama itu ada gambaran, ada arahan, ada pelajaran, pasti siapapun gitu entah kita pribumi orang Margasari, entah siapapun gitu, itu pasti bisa gitu ibaratnya untuk bersaing dalam hal apapun gitu maksudnya dalam hal kebaikan lah tentunya lah, misalnya kayak itu bisa kita mengisi dengan hal kebaikan, tentunya kebaikan juga hasilnya yang kita petik gitu nah ulun tuh ada kayak itu Bang karena kadang-kadang lah kayak untuk di daerah kita tentunya kayak daerah Margasari atau kayak apa ya kalau ulun lihat lah dari generasi ulun, misalnya kayak lulus sekolah, misalnya kada kuliah, pastinya jatuhnya begawi dilempar ke perusahaan. Sorry kita bukan menyalahkan atau kayak apa, cuman kan kalau kita begawi di perusahaan itu monoton Bang, itu sudah ada sistem dan sudah ada pola. Maksud ulun kan
kalau ibaratnya sudah ada sistem dan pola itu, ya mungkin kapasitasnya hanya sebatas itu kayak itu nah. Ulun hendak mengembangkan, membawai, ayo kita berpikir secara luas, secara liar kayak itu maksudnya tuh. Kita survive, kita di umur 20-an kita harus punya perjalanan, kegiatan dan pengalaman harus kita petik gitu nah. Supaya ada jarang tuh kan kata-katanya tuh anom balalah tuh berkisah hilang tuh. Nah, maksud lu tuh kayak itu Bang. Karena le bila nyenang monoton aja sampai ke Tuhan nih. Pas di umur Tuhan kali dikisah apa-apa. Nah, itu Bang maksud ulun kayak itu nah. Jadi kayak ulun tuh hendak karena Bang kayak nih sifat umur 20-an, sifat kekanakan umur 20-an itu liar Bang, itu penuh dengan ambisi dan rasa penasaran Bang. Ya kalau maksud ulun, ayo itu kan lagi kehausan nih. Ayo kita cari, kita ambil, kita jalani lah maksud ulun gitu nah. Cuman kita saring, kita ambil yang positifnya, kita tanamkan dalam diri. Saya kayak itu Bang ya. Nah, itu yang dimiliki orang atau kekanakan umur 20-an. Sifat ambisinya tuh membara Bang ya, umur 20-an. Cuman masalahnya ambisinya itu ada yang positif, ada yang negatif. Bojor. Nah, itulah kita harus bisa-bisa malu tadi. Bila berkawanan tadi, salah satunya nang perusahaan misalnya yang pribumi tadi, dia jangan kawan diarahkan ke hal yang positif tadi ya kalau Bojor Bang, bojor. Nggih. Nggih, itu Bang Bang. Ya, memang Bang lah. Kalau kita melihat untuk saat inilah, apalagi ibaratnya wah ini kan zaman canggih, bisa dibilang ibaratnya semua itu lebih mudah dan instan lah ya kalau. Nah, jadi kayak teknologi yang ada itu nah tergantung kita juga sebenarnya yang memanfaatkan. Tergantung kita juga yang membuat teknologi itu bermanfaat dengan kita atau kada kayak itu nah. Maksud ulun kan. Nah, itu Bang ya. Kemudian lah kemarin itu ini masalah ngomong-ngomong pribumi lah. Iya Bang. Semalam ada sempat pribumi ini sebagai merek atau brand untuk angkringan di Rentau. Oh iya Bang, nggih. Nah, jadi ulun berkisah tentang pribumi Bang lah. Jadi pribumi ini sebenarnya kami bentuk tahun 2020 ya. Ya 2020. 2020 itu awal mulanya itu kami angkringan Bang. Angkringan karena waktu itu kami ini kan ada lagi pemikiran sampai sejauh ini lah maksudnya tuh dan sampai sekarang ya sampai saat ini tuh dan kada memang ada merencanakan juga artinya berjalan aja kayak itu nah waktu itu tuh kenapa jadi angkringan karena angkringan itu termasuk waktu itu yang lagi naik lah yang lagi hype jurang tuh kan dan terbukti setelah kami bangkringan dasar ibarat nikmati juga lah hasilnya nah dan perlu diketahui lah kalau pribumi ini sebenarnya yang membentuk sebenarnya ada 9 orang Bang. 9 orang itu terdiri dari 8 laki-laki dan 1 perempuan. Itu kawanan beratan kah? Itu kawanan sekolah SMA beratan Bang, seangkatan. Nah, seangkatan. Jadi yang 8 orang laki-laki ini termasuk ulun di dalam sana dan 1 orang perempuan dan doang waktu itu perempuan ini memang di sana menyerupai laki-laki juga lah maksudnya kan itu nah. Jadi itu tuh kayak gerombolan apa circle kan jurang tuh. Circle kayak tongkrongan. Jadinya tuh basa-basi santai di angkringan melihat angkringan payu luar biasa. Waktu itu kami memesan mungkin sejam lebih hanya sampai ini orderan kami nih. Jadi jadi kami kayaknya ini nih kurang angkringannya. Kurang artinya kurang orang membuka angkringan karena waktu itu satu-satunya dan itu kemarin tuh di kandangan Mai. Nah jadi kan ibu pikir artinya bilanya ditambahi angkringan nih ada pengaruh juga kan angkringan yang sebelumnya ampun orang. Soalnya market ini berlebihan nih. Nah marketnya tuh berlebihan kami merasa tuh kan kewalahan nih yang angkringan ada nih kewalahan. Bujur artinya kami tambah lah cuma kami pun di rantau nambahnya waktu itu dan alhamdulillah ramai luar biasa Bang waktu itu tuh hitungannya tuh kekanakan umur mungkin 19 tahun lah itu nah sudah mendapatkan hasil yang ibaratnya bisa dibilang shock lah Bang kami menerimanya shock Bang shock kami menerimanya itu sudah berbagi bahasa sembilan itu kami kumpulkan kan dengan manajemen yang seadanya Bang yang tulis tangan yang ibaratnya yang amburadul lah intinya kan manajemen atau apa tapi amburadulnya itu kami ini shock Bang menerima anjir ibaratnya tuh
Gua banyaknya ujungannya kayak itu nah. Kada menyangka banget. Dari angkringan sebanyak ini hasilnya. Sebanyak ini, dan kami tuh karena pertama kali kan hitungannya lawan juga ya mana tahu apa bang, ibaratnya umur belasan habis lulus SMA kayak itu kan. Hitungannya ibaratnya dapat duit situ, kita shock lah, kita bingung lah menggunakannya itu kemana nih. Itu yang kami rasain waktu itu. Nah jadi bagilah bagi waktu itu bang lah, satu orangnya ini bang 5 juta bang. Sebulan atau seminggu? Sebulan itu bang. Sebulan. Kalau ukuran hanya lulus sih gue kenal bener nih. Luar biasa itu bang, luar biasa bujur. Ulun bang lah, ini ulun pribadi. Ulun bingung bang, banyaknya duit nih dalam artian ulun ini kemana menggunakannya, maksudnya mau ulun nukar, misalnya nukar makan aja nih, kayaknya masih lebihan gitu nah. Ulun takut nikah kawanan kayak itu juga. Nah itu mungkin pengalaman pertama kami menghasilkan duit bang. Itu usaha pertama? Usaha pertama, dan itu luar biasa, dan impactnya sampai saat ini, sampai sejauh ini kami berpikir gara-gara angkringan itu bang. Impact dalam hal apa tuh, maksudnya pola pikir kah atau apa tuh maksudnya? Pola pikir bang, misalnya kayak plan kita apa selanjutnya. Gara-gara apa? Gara-gara merasa bingung menerima duit sekian, kami bingung menggunakan, berarti kita nih kurangnya apa? Kurangnya planning, rencana. Berarti kita harus memilah rencana. Nah itu bang, terjadi. Artinya dari pengalaman usaha pertama itu, jadi setelah berikutnya tuh hal-hal yang mungkin kendala-kendala di usaha yang sekarang ini sudah lumayan bisa mengatasi lah ya kalau mengantisipasi. Iya bang, nah itu jadi pola dalam urusan gawian lah, ibaratnya khususnya kayak berdagang atau kita usaha apa atau usaha dalam artian kita yang mengendalikan lah. Sebenarnya polanya itu sama-sama aja bang, tinggal porsinya aja, gimana halusnya. Polanya itu sama aja, kayak itu intinya manajemen. Kalau kita hendak ibaratnya duit kita rapi, hasilnya rapi gitu kan, intinya manajemen intinya. Nah manajemen yang berkualitas lah maksudnya kayak itu. Nah yang berkualitas. Habis itu kalau masalah pola, sebenarnya di perusahaan besar sekalipun atau ibaratnya di toko kelontong sekalipun sistemnya sama bang. Pertama jam, ya lah. Ibaratnya kita mandak atau mengupah orang atau menggaji orang, ibaratnya tuh patokannya tuh kalau ada jam hasil ya lah. Nah tentunya hasil dulu bang. Habis itu hanya kita kalkulasikan jamnya berapa jam dan kemampuan kita mau upah orang tuh berapa itu nah. Kayak itu kan ya lah. Nah dan itu semua sistem sama bang, ternyata perusahaan besar, perusahaan kecil, tinggal porsinya aja lagi bang. Misalnya toko kelontong punya anak buah 3 orang, perusahaan sawit punya anak buah ribuan orang, sistemnya sama bang. Kakak itu aja, jadi besar halusnya usaha itu sistemnya tetap sama. Nah itu sekalinya. Artinya lah kita sebagai menggaji karyawan ini hitung-hitungan itu kayak apa, harus dihitung. Nah, berapa ujungan seorang bila kita karyawannya saya ini, jam bukanya saya ini misalnya kayak itu lah. Bojor kita sesuaikan lah. Nah itu bang. Dan itu waktu itu kemarin BC anak buah yang angkringan itu kemarin sempat berapa orang? Atau bubuhan yang 9 tuh aja? Kalau kami itu lebih jatuhnya tuh harus ada bang, ibaratnya 1 atau 2 orang, tapi kami itu pasti BC anak buah bang. Jadi anggap aja karyawan lah, hitungannya yang berbeda. Kami itu kurang lebih 6 orang bang. 6 orang satu hari. Jadi dengan ada sip-sip gawiannya juga. Ada yang pertama memasak. Nah, yang kedua itu berjualan. Kalau yang memasak nih 2 orang cukup bang pada waktu itu. Nah, kalau yang berjualannya nih berempat, tambah 1 orang dari kami. Nah, jadi 5 lah. Kami ini banyak ada termasuk di dalam hitungan kan, tapi kami bantu-bantu. Khususnya kami kasir lah. Nah, di kasir kami. Jadi 4 orang itu dengan upah yang beda-beda bang. Kami itu semalam tuh lah, upah yang paling tinggi kami itu diandakannya tuh di bagian cuci piring. Nah, cuci piring bersih-bersih gitu nah. Nah, itu yang paling tinggi karena kami melihat ini yang paling berat dan ini yang kadang-kadang perlu cepat.
bersih-bersih, simpun, cuci-cuci kan, bagian yang kayak itu. Nah, ya itu yang paling tinggi kalau untuk dari kami lah, yang memberi upah gajian karyawan tuh. Kemarin tuh memang di bawah UMR, Bang. Ibaratnya kami menyesuaikan juga lah. Ibaratnya pedagang kecil berapa kayak itu nah kan upah. Habis itu kalau dari sistem kami itu harus ada terus, tapi kami termasuk di dalam ada upahnya juga, Bang. Setiap kali kami turun, kami ada upahnya juga. Misalnya kayak ya memang kami ratakan dari siapa yang paling rendah di upah, kami rata. Misalnya dari 70.000, habis itu 50.000, 40.000 misalnya gitu kan. Kami itu hadir, kami diupah juga cuman dengan upah yang paling rendah ya, patokan misalnya 40.000 tadi yang paling rendah di antara orang yang berenam ini. Bilangnya hadir mandangannya. Nah, hadir mandangan nih kayak itu. Iya. Jadi kami aturkan sistemnya. Intinya berusaha itu kalau sistem tuh kau aja Bang, sambil berjalan. Karena kayak ini, kalau kita bentuk sistem di awal, misalnya kita berpatokan misalnya ampun siapa, kita copy sistemnya ya Allah misalnya itu tuh belum tentu cocok dengan kita, Bang. Tapi kita mau olah sistem yang senyaman kita, kada apa-apa tertinggal, kada apa-apa minus, justru ibadah tertinggal dan minus itu kita mengetahui kelemahan kita dan apa yang harus kita tambah untuk selanjutnya. Untuk cocok dengan seorang. Nah, cocok dengan seorang. Kayak ini Bang lah, kalau sistem dalam usaha tuh sama kayak orang menggadu ayam misalnya. Ada orang yang mau umpan malam, ada orang yang mau umpan pagi. Jadi cocok-cocokan, nyaman-nyamanan. Iya, sesuai jadwal seorang juga nih kan, salah satunya nih. Bujur, sesuai jadwal, menyesuaikan apa maunya kita dan apa nyamannya kita. Nah itu Bang, untuk urusan usaha polanya sama semua. Nah itu. Sekarang angkringannya masih kah? Kalau sekarang angkringannya sudah tutup Bang lah. Jadi tutupnya itu kemarin itu kayak ini kisahnya. Karena ulun kemarin itu sudah berkeluarga, ya. Jadi kayak manajemen itu hitungannya ya amburadul kan kemarin itu kan kami kada bisi pola apa-apa, kami sejalan-jalannya aja lah waktu itu kan. Habis itu ulun serahkan wadah kawan, karena kawan yang lebih bisa santai gitu kan, ibaratnya belum nikah atau kayak apa gitu kan, bisa standby atau kayak apa gitu lah. Ulun serahkan wadahnya. Dan ternyata nih masuk kuliah lagi Bang. Pandemi itu kan online. Ya. Nah, habis itu offline semua. Nah, setelah offline itu Bang yang ibaratnya tuh kami memutuskan kayaknya kita dulu nah. Kayaknya kita tutup dulu nah. Karena kita kan ada kesibukan gitu kan. Ya, kesibukan masing-masing. Pada waktu pandemi itu memang Bang kumpulan yang berdelapan yang bersembilan ini tadi kumpulan. Karena kan ada yang pendidikan dibulikakan, kuliah online, semuanya online lah. Pas waktu sudah offline, nah di situ kami kewalahan. Kami kada kawamano kayak apa. Sempat kalau kada salah sekitar 3 bulan, kami serahkan dalam artian kami berjalan karyawan nih. Ternyata kada kawa Bang, ibaratnya paling kada matur nih lah. Paling kada kan bilanya bebuan karyawan kebingungan, bebuannya tuh ada wadah gesan bertakun karena kita ada kayak itu nah. Ya. Nah, sedangkan ini kita kayaknya kada kawan nah, kayaknya kurang sehat nih kalau kita lanjutkan nih. Bilang lapas lalu lah itu. Nah, lapas lalu, anak terima hasilnya aja lah, itu maksudnya tuh. Nah, ya udahlah, jalan artinya kita stop dulu, kita fokus dulu apa yang kita jalani nih. Misalnya ibaratnya aku lagi lagi pengantin baru nih, ibaratnya kan, bebuhannya masih kuliah, ada yang pendidikan, ya udah kita jalani apa yang ada aja itu dulu nah. Karena setelah semuanya selesai, akhirnya kita pikirkan bilang maunya seperti apa. Nah selesainya di 2024, kami store pemikiran masing-masing. Kayak ini, ia tercipta, ia terbentuk. Pribumi Jaya Group itu diresmikan secara hukum. Berarti yang Pribumi Jaya Group tadi isinya orang bersembilan tadi juga lah? Isinya orang bersembilan tadi juga, strukturnya itu Bang. Dan jabatannya itu masing-masing lah itu nah. Kalau ulun alhamdulillah dipercaya bebuannya, ulun sebagai direktur utama Bang. Di dalam sana, jadi ulun memegang kendali penuh dan akses penuh itu nah. Jadi di sana itu kami itu membentuk sistem kayak ini Bang. Apabila di dalam orang bersembilan ini ada bisian pemikiran-pemikiran atau keinginan-keinginan hendak membuka usaha, jasa atau apapun itu, boleh
ibaratnya hendak memakai nama pribumi ini, tapi dalam artian kita ini kan sudah berbadan nih, sudah ibaratnya sudah diresmikan secara badan hukum kan sudah ada katanya. Ya. Yang artinya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Misalnya ibaratnya anak usaha, kan usaha itu kan ngadain badan nih bang, wajib lapor pajak lah. Atau kayak apa? Laporkan gitu maksudnya loh. Sesuai aturan pemerintah undang-undang ya. Tinggi, bujur. Nah itu yang harus ditaati. Dalam artian syaratnya cuma itu gitu lah. Tinggi. Berarti lah hitungannya untuk angkringan tadi, untuk angkringannya nih. Berapa tahun tuh sampai? Kalau ada salah pandemi kita berakhir itu 2022 lah ya. Kan ingat nah. Berarti mulai tahun 2020 Nih, sampai online. sekitar 2022 ke 23 kayak. Kalau ada salah sekitar 2 tahunan, Mai. Kalau ada salah tuh. Kemudian itu tadi usaha-usaha atau gawean lah. Nggih. Kalau pengalaman-pengalaman absurd Bang kayak itu? Oke, pengalaman absurd Bang lah. Hah? Halo, memikirkan lah. Pengalaman absurd ini dalam artian yang ini Yang tak terlupakan gitu nah. lah jadi ulun bisa Bang lah. Ulun tahun tadi rasanya. Ya, kalau salah tahun tadi Bang lah. 2024. 2024. Ulun nih pernah jadi korban salah tangkap Bang. Di Korban salah tangkap di bandara Bang. berarti mana ke polisi? Oknum polisi. Oh. Ya, oknum dari kepolisian lah. Tuannya. Persyaratan itu persyaratan lawan bini kan? Persyaratan seorangan kan? Di bandara deh waktu itu. Jadi kan Ya, pakai saya. itu disebutnya udah kayak kocak banget sih bujukan kanan. Apa yulah kita shock Bang. Kita kan udah pernah mengalami momen itu kayak itu nah. Iya, Kita seorang apa nih negawi ini? iya bujur kayak itu nah. Jadi ulun tuh mulai Jakarta. Ulun tulun kakak ulun undang sana ulun. Nah, lawan Ica. Ya. Jadi habis itu tolaklah bulikan lah kami dari Jakarta ke Banjarmasin, ke Banjarbaru lah. Landingnya di sana kan. Jadi turun dari pesawat di landasan, Pak. Di landasan, Bang. Hanya turun pada tangganya. Turun di tangga, hanya menginjak aspal landasan yang pesawat itu, Bang. Langsung Di halaranya itu langsung. ada Bang, diikuti aja kan nah. Oh, diikuti. Tapi kayak Bang, kayak yang di TV-TV itu lah Bang. Kejadiannya tuh. Berarti banyak orangnya nih. Oh, banyak Bang, kurang lebih 20 orang, Bang. Waduh. Iya, Bang. Iya, kurang lebih 20 orang, Bang. Asli. Habis itu? Aduh. Jadi kayak ini Bang lah, ulun tuh jadi korban salah tangkap. Jadi pas kejadiannya tuh di bandara, pas waktu ulun turun dari pesawat, ulun tuh langsung ditangkap bubunya lah. Intinya cuman kan ada yang kayak apa Bang. Dan ulun turun itu Bang lah. Ulun turun pertama ulun tuh duduk tuh di dalam pesawat tuh di kursi depan parak lawang. Makanya turun pertama. Pian bayangkan berapa puluh orang di belakang ulun yang melihat nih. Kan, kayak Pak Supannya itu loh Bang. Wah. Jadi Bang lah, ulun kira mengerti ada apa ulun nih, ada kenapa, cuman yang kayak di TV-TV tuh Bang, pokoknya kooperatif empati kami sesuai arahan atau kayak apa kayak itu nah. Dengan ulun kada ada pengalaman apa-apa, ulun kada ada hampir kada kau menyahut juga, ulun blank intinya kan. Iya. Membeku lah ulun di sana tuh. Asal terkajut-kajut nih. Oh jelas, luar biasa terkajut. Jangan menangis ulun tuh Mai. Cuman sopanan lawan sisingut Mai. Kan itu. Jadi empatnya jar kami. Empatnya. Oh, tempatnya. HP ulun diambil, koper ulun diambil kan. Pokoknya apa tas, pokoknya intinya kosong ulun ibaratnya berjalan seorang aja gitu nah. Kakak tadi Bang mengiringi ke atau emang? Sama inya pun kayak itu juga. Ditangkap juga. Iya. Waduh. Kayak juga. Jadi gini Bang lah. Dibawa kejadiannya itu sekitar jam 8 malam. Dibawa ke Polda Banjarmasin. Bawa kantor nih. Dia dibawa ke Polda. Habis itu ulun yang pertama diinterogasi, luar biasa interogasinya tuh Bang. Jadi ulun nih intinya ulun tuh membeku, ulun tuh sampai kada kawal lagi Bang berucap, ulun nih kenapa? Jadi ditangkap ulun kada kawal lagi Bang. Ulun tuh hanya bisa menjawab pertanyaan buan itu aja. Apa pertanyaannya pertama kali? Yang pertama kali, ikam apa ke Jakarta? Gitu Bang. Pertama, jadi ulun jawab aja,
ulun ke Jakarta perjalanan. Itu nah. Dan ulun ada gawian apa tuh? Aslinya ulun mengelak main. Ulun juga kan kau mengisan gawiannya. Urusan pribadi nih? Ya urusan pribadi gitu nah. Apa yang ulun gawi gitu nah. Ya. Nah dari sana bang ternyata ibaratnya makin mulai bunyi penasaran makin dikulitinya lah ulun. Dikiranya kayak Marang kah? ada misalnya kayak ulun kadang hendak bagi sekadar terbuka lah. Oh. Nah, kadar terbuka kan. Jadi dikulitinya jangan ini. Nah, kayak itulah. Karena cuman ulun dasar kadang kau melawan Mai. Waduh, luar biasa Mai. Ibaratnya pian jangannya gugur jantung ulun nih Mai. Mudah diintimidasinya lah. Oh jelas Bang. Intimidasi luar biasa kan. Ya, cuman ulun kan udah menyalahkan ibaratnya instansi lah, hitungannya ini oknum lah dan itu sudah clear Bang saat ini clear lah udah katakan. Karena salah sasaran tadi le, jadi nggak ada tahu dan polisinya mengira itu teh dalam tanda kutip penjahat ya kalau jadi memang kayak itu prosedurnya caranya manunya kan. Oh ya bujur, memang prosedurnya. Jadi kalau yang dicek bobonnya beberapa lah yang sampaikan tes urin Bang, ayo malam itu juga? Malam itu Bang, ibaratnya tes urin itu Bang, itu sudah golongan menurut ulun Bang lah, golongan tingkat tinggi udah berarti ini kejahatan kriminal luar biasa nih. Ya udah tuh sampai pemeriksaan tes urin ya Allah. Nah jadi selain tes urin, koper ulun digeledah. Habis koper ulun digeledah tuh handphone ulun dicek. Asalnya ulun berontak nih, kadang hendak mencek atau kayak apa, karena kan pintu seorang ibaratnya ngaran kita nih apa ya di HP itu ya semuanya adalah maksudnya tuh kayak grup gitu loh kawanan apa yang kita pandilakan apa kayak itu kan ibaratnya itu termasuk kan privasi ya kalau hitungannya tuh kamu kadang hendak situ tetap dipaksa bebuannya lah pokoknya bilangnya kadang kami sedot ya atau kayak apa itu kan diancam bebuannya ya mau aja ulun diperiksa tapi ulun merasa memang dasar ulun kadang ada apa-apa ulun bingung kenapa jadi ulun ditangkap waktu itu tes urin koper ulun digeledah HP ulun dicek sampai mobil. Nah ini bangnya mulai bebuannya tuh kayak kada dapat jawaban dan ini mulai aneh dah pertanyaan-pertanyaannya tuh kayak mobil. Ini mobil siapa? Ditakoni. Mobil ulun Pak. Ya. Mobil ulun Bu. Ikam mobil kamu berarti sama kamu? Inggih. Bilanya ikam bakarampot artinya mobil ini kada sama kamu sakit ikam. Sampai dia kayak itu Bang Elon. Iya, intimidasi. Julun silakan. Ya. Cek, udah sampai masa mulun. Habis itu apa nah? Yang anehnya ini Bang ditakuni. Dari mana kamu nomor mobil nih? Oh. Ayo, apa urusannya ya Allah? Jadi ulun sampai teh. Ulun ini terus terang, ulun kadang awal lagi dah. Ulun hampir ibaratnya jujur 100% Bang waktu itu. Ini mobil Julun itu orang Abah. Bakas ulun ulang tahun. Untuk kan. Oke lah, artinya maka disambatnya pulang kayak ini. Kamu nih mengalih kuitan. Kayak itu Bang, aneh loh. Karena ada hubungannya. Nah itu mungkin karena bubuan itu sudah kamu yakan, karena dapat jawaban dari pertanyaan-pertanyaan inti dari bubuannya. Ini mengembangkan supaya melawasi jam kira-kira tuh. Jadi sampai disambet yang kayak itu deh, aneh Julun, tiba-tiba aneh kesini aneh pertanyaannya tuh. Apa urus? Jadi ulun sampai ulun nggak tahu Pak, ulun itu kan, karena itu orang ulun terima. Terima betagih meminta nih. Iya, ulun kadang nendang pintu itu nah. Ulunnya kan kayak itu. Iya. Ulun ditukarakan pure ditukarakan kayak itu nah. Ya apa kayak apa? Maulah kan ulun terima maksud ulun kayak itu kan. Iya. Nah, udah kayak itu. Pokoknya aneh lah pertanyaan-pertanyaannya tuh sampai habis itu ulun nih kada disuruhan bulik kan sudah clear batan buannya tuh habis pertanyaan dah tapi ulun nih pokok tetap di sini Pak ulun ada apa ulun narkoba kada tes urin sudah menjalani handphone ulun kada ada apa-apa Pak kalau ulun nih berarti ada becetan siapa itu kada ada apa-apa Pak pokok tetap ditahan ibunya kurang lebih sekitar subuh Bang ulun tuh nyar keluar kalau interogasi itu sampai jam 2 aja Bang. Habis jam 2 ditinggalkannya? Ada di sana cuman kayak dibiarkannya ya maksudnya tuh. Kada dihirani gitu nah ibaratnya seorang pandiri. Kamu pokoknya bilangnya kada menurut artinya panjang urusannya kayak apa itu nah. Iya, mau kayak apa Bang ulun ibaratnya nurut aja lah. Karena ulun sudah di lokasi sana juga Bang mau. Ayo. Itu pengalaman paling absurd dan itu kada terlupakan Mai. Itu
ulun akui ibaratnya termasuk apa yo pengalaman besar ulun lah kayak itu nah asli pian kan. Yang berarti tadi lah subuh tuh tadi bulik nih keluar nih. Pada akhirnya kayak apa? Mengakui lah bahwa itu tadi salah tangkap. Ada ya kayak itulah pokoknya mana sampai-sampai ulun ada mendengar isu-isu juga kan. Kalau artinya mana mau jaga ibaratnya tuh seorang perwira minta maaf. Gitu kan. Diri kan. Iya itu. Tapi pada akhirnya makanya ulun kan diterima juga. Ulun kan diterima, jadi ulun laporkan balik. Kan diterima. Karena ulun merasa dirugikan waktu itu, Bang. Iya. Satu pesawat, satu bandara, satu pesawat. Mau di jurang muhanya jurang nah. Bujur tanpa masker. Kayak tanpa masker, awak muha uyuh atau kayak apa? Asli, kayak apa yulah. Julu nih kayak yang gembong narkoba itu Bang, ulun itu. Iya Bang, mah asli. Ulun iya wajar lah ibaratnya pemikiran kita negatif, kita berpikir kemana-mana ya Allah hitungannya tuh. Nah, itu yang ulun rasakan tuh. Jadi ulun tuh KPO kena mental jilong tuh. Iya. Karena mental ulun baik. Satu pesawat, satu bandara, dasar jadi sorotan. Jadi sorotan orang, aduh ya. Apalagi kakak yang sebagai bibinian tuh lah. Itu kayak apanya jadi integrasi itu saruangan kah atau beda ruangan? Bergantian gitu. Begitu. Jadi satu-satu masuk ke itu mah. Kalau ini kayaknya lebih simpel kayaknya. Kayak ada tapi ada tekanan atau kayak apalah waktu itu. Nah, cuman pada waktu itu memang dasar kami ini kayak disalahkan lah berdua. Nah, bahkan kakak ulun tuh ibaratnya yang kada ada kesalahan, ya tuh disalahkan. Nah, dicari-cari kesalahan. Iya intinya kayak dicari-cari kesalahan kayak itu. Aduh, malah. Kemudian kalau kita misalnya membahas masalah binian nih. Ini kan ini sudah berumah tangga nih. Agak Bang. Cuman bahari lagi bujangan kayak tanah. Lagi masih rame-ramenya berpacaran lah dalam tanda kutip. Ya. Menaklukkan wanita atau. Kalau tips pengalaman situ mendapatkan wanita kayak apa caranya? Oke. Kalau ulun Bang lu berkisah Bang ya lah. Ya. Ulun tuh dari kelas 2 SMA itu Bang kelas 3 lah. Naik kelas 3 SMA. Ulun kayaknya sudah kada berpacaran lagi waktu itu. SMA kelas 3. Ulun berpacaran tuh anggap aja ibaratnya tahu-tahu berpacaran tuh mulai SMP lah. Mulai SMP ke SMA kelas 2. Nah, kelas 3 itu ulun sudah malas berpacaran. Bukan malas kayak mani bebinian. Bang lah. Tapi ulun malas berkomitmen dan berjanji-janji itu nah Bang. Bejudan no. Tapi kalau masalah bebinian lah, cuman inilah ibaratnya masa lalu ya Allah. Itu. Ini bukan kepedean atau apa. Ini memang itu adanya. Ulun bagi sana. Jadi kelas 3 ulun bujur jangan berpacaran, cuman ulun lebih banyak dekat dengan bebinian. Nah, tuh. Tapi pasti ulun pesani. Artinya kadang mungkin Bang ulun memasani kayak kita jangan berkomitmen ini dan itu kan terlalu kasar kayak itu. Kadang binian kan itu singgung binian. Iya, jelas pasti kan itu. Paling ulun pesani kayak kan ya. Sebenarnya ulun sebuah perasaan ibaratnya apalagi urusan hati gitu nah. Kayaknya terlalu miskin kata-kata diungkapkan dengan kata-kata itu terlalu miskin. Kada ada kata-kata yang mampu mengungkapkan gitu. Artinya Jun cukup kita jalani, kita rasakan sesuai isi hati kita. Ulun kada bisa dan ulun kada pandai mengungkapkan. Artinya aku hendak lawan Ikam akan jadi pacarku. Nah, ulun kada bisa waktu itu. Ulun sampaikan kayak itu. Padahal ya trik aja itu Bang, ya itu kan. Ya trik aja itu Bang. Kisah-kisah anu nih. Jadi nang inya kada terlalu atas singgung bener ya kayak itu dia. Nah, maksudnya kayak itu. Ya ulun intinya malas berkomitmen aja Bang. Karena yang ulun tahu Bang lah. Bebin ini ahli sejarah Bang. Ahli sejarah. Ahli sejarah itu maksudnya ini Bang. Pasti sebenarnya kayak segala aturan padahal itu kita juga yang maulah ya Bang. Kayak berpacaran adalah. Sayang pen jangan kayak lah, jangan kayak itulah, jangan bilanya pen anak berjalanan atau kayak pen harus berpadal atau kayak apa. Itu pasti kita yang lalakian ini Bang yang maulah itu. Ya. Nah, bebini nanti kan ngikut Bang tapi ada momennya kita ini blunder. Bisa kita berjalan lawan kakawanan, kita kada berpada. Gaya itu kalau kita berpada
kita bakal lahi nyesarek atau kayak apa ya lah. Ribet lah urusannya. Ribet urusannya, jadi kita kan bakal rambut atau kayak apa ya lah. Padahal kita yang mau aturan, kita juga yang melanggar. Dan bebinian itu bang ya ahli sejarahnya tadi diungkainya kayak tadi. Iya, kita yang salah. Iya, kayak itu bang. Iya. Nah, jadi pas waktu SMA kelas 3, bahkan lawan bini ulun bisa dibilang ulun ini kan berpacaran. Bahkan lawan bini ulun saat ini memang satu sekolahan. Berjalanan pun hampir ada. Wah, sebelum kawin. Sebelum kawin. Artinya seandainya ulun berjalanan lawan bebinian, lu lawan bini ulun gitu maksudnya gitu. Yang lain. Ya lawan kawan yang lain gitu kan maksudnya. Nah, dan pada waktu itu bebinian ini kan karena kita nih kan ada hubungan atau kayak apa ya lo kan ada yang dituntut dari kita. Ya. Jadi anggap aja ibaratnya ulun tuh ada beberapa menjalin komunikasi lawan bebinian lah. Nah di situ bang ulun tuh tahu ibaratnya karakter orang bebinian nih ternyata beda-beda tapi ada samanya. Samanya tadi ya ahli sejarah tadi. Ya salah satunya. Nah itu lawan kayak nih. Yang paling penting gesan ulun bang lah. Kalau ibaratnya ulun dekat lawan bebinian waktu dulu lah. Yang paling penting tuh komunikasi bang. Nyambung adanya kita nih. Oh. Nah, baik itu lewat chat atau lewat telepon? Ya, atau kita ibadah bertemuan gitu. Ya. Nah, pasti kalau alasan kita mendekati bebinian, kita pasti melihat dari look-nya bang. Pertama itu pertama kali dilihat ya. Kalau pada mungkin kita melihat sifatnya dari pertama pandangan kan. Iya, kan ada yang kau dilihat kan dari sifat kan. Pasti look-nya kan. Nah. Jadi apa penampilannya kayak itu nah atau ibadah dari segi kecantikannya pasti itu yang kita pandang ya lah. Ternyata bang lah bebinian nih hitungannya tuh cantik tuh belum tentu ibaratnya menjamin kita tuh suka kayak itu nah. Kepada si persona orangnya. Iya. Misalnya kita ini cantik ya lo. Kita ibaratnya dari sudut pandangnya kita penglihatan mata kita tertarik kalau ya Allah. Tapi setelah kita jalani kayaknya kada gini ya. Nah itu karena personanya mungkin merasa ternyata sifatnya kayak ini nah cocok gitu ya. Bahkan ulun pernah mengalami waktu itu lah bininya ulun aku cantik banget ya orang itu mungkin ibaratnya tuh nomor 1 di antara pacar-pacar yang lain. Kayak itu tuh bang, untuk masalah kecantikan ya lah. Waktu itu. Waduh. Ya, tapi masalah komunikasi, apa yuk? Kada jelas orangnya. Nah, kada nyambung gesan kita. Ya. Nah, kalau menurut ulun bang lah, kayak dari segi humor, dari segi gaya bicara, ulun ini paling aman kalau menurut ulun. Ulun bisa merasuki siapa aja kalau menurut ulun. Dari segi pengalaman nih beberapa bibinian nih merasa mampu aja nih. Mampu aja. Tapi kalau itu ulun bingung, ulun sampai bingung weh. Iya. Apalah? Yang merasukinya nih. Iya, anak merasukinya sampai bingung gitu nah. Apa yang dibahas, apa yang dinya jawab gitu nah. Malah. Nah, itu Bang. Bunga sudah enggak, Bang? Ya, intinya kan ada menjamin. Nah, waktu itu tuh kayak itu ada juga yang orang ini biasa aja itu nah. Orang ini biasa aja. Tapi itu mengerti itu nah. Itu bisa jadi kita parkir lama di sana Bang alasannya. Iya, karena nyaman. Nah, itu Bang. Misalnya kayak bini ulun Bang lah. Untuk personanya yang pertama lah, first impression ulun bertamunya. Yang paling ulun ketujuh darinya tuh ya tuh orangnya tuh kalem, sayu kayak itu nah, kayak aduh orang ini jaga itu tuh. Kayak adem kayak itu nah Bang. Nah, itu yang ibaratnya ulun lawan bini ulun tuh ulun sampai ulun tahu ini kategori bilangin dipacari ini nih kandidat seorang istri. Oh, sudah mulai pertama kayak itu? Sebujur Bang, mulai pertama. Kayak ulun tuh melihatnya tuh kayak ini cocok jadi bini ini orang nih. Iya. Nah, kayak itu Bang. Hitungannya ulun kada berpikir yang lain lagi tuh, kada berpikir yang ibaratnya yang penting ada pacar, yang penting ada yang mau kada. Yang penting mau nih bertelepon. Kada Bang, kayak melihat bini ulun tuh. Makanya jujur Bang lah, ulun ke rumah bini ulun tuh. Ulun pas waktu kami komunikasi, kami kan udah pernah berjalanan bila ulun hendak ulun ke rumah
bini ulun, bini anak Betamon toh. Ya. Dan kalau Betamon itu pun paling selama ulun ibaratnya berhubungan lalunya paling 4 kali bang ya. Bajalan ke rumahnya? Ya selama 2 tahun toh. Bajalan nggak ada pernah. Bajalan nggak ada pernah. Dan bini anak Betamuan datangnya ke rumah. Datang ke rumah. Dan itu cuma 4 kali. Dan itu cuma 4 kali selama 2 tahun. Waduh. Nah, intinya kayak ini bang lah. Untuk berpikir, ulun kan tapi hendak terlalu rencak betamoninya, ada tapi hendak ibaratnya kayak membawainya berjalan atau kayak apa. Memang kan ada pemikiran waktu itu, pokoknya ini binian, hitungannya bilanya memang jodohku, ini akan datang gitu nah. Waktu itu memang dasar dikip itu tuh sudah dikantongi lah maksudnya pemikiran-pemikiran kayak itu. Dan kenapa jadi ulun tuh berpikir tuh Pian mbak melihatnya tuh ini nih bilanya aku menjalin hubungan nih nih kandidat seorang istri tadi. Aku melihat kayak ini ibu dari anak-anakku kayak itu berpikir kayak itu kan waktu itu kayak itu nggak berpikir dari awal lah. Kan dari awal tuh langsung berpikir kayak itu kan. Kalau yang lain-lainnya leh ya berarti ya gasan yang antah kawan berteleponan atau nang bener-bener kawan berjalan kayak yang lain-lainnya atau yang memandangnya tuh. Kalau yang lainnya tuh kan karena ada status atau kan ibaratnya lawan ibaratnya asik kalau bang ibaratnya bakal kawanan apa kayak itu nah. Artinya yang diobrolkan pun yang dibicarakan pun ibaratnya masalah humor-humor. Ibaratnya bapak pandiran apa pada waktu itu lah kakak SMA lah ibaratnya saya tipikal kekarangan SMA pacaran gitu nah. Itu waktu itu malah cuman kalau pengalaman berpacaran yang bukan unik sih, lebih kayak yang diingat gitu nah, atau mungkin yang lucu momen berpacaran atau ada nggak kira-kira lawan bini tadi kan atau lawan yang lain misalnya selain bini? Oke bang, jadi momen yang paling bisa dibilang lucu bang lah, bisa disambut lucu juga bang lah. Untuk pernah bang kan biasanya kan kita rame ya kalau kayak acara haulan abah guru urjin kan. Di Sompol kan biasanya tuh. Jadi ulun nih intinya bapak dah lah. Ulun juga anak tulak kaulan gitu kan. Iya. Anak tulak kaulan, anak kawanan gitu kan. Jadi esoknya bulik bermalam gitu kan. Ini pacaran mah ulun nih. Ya. Pacaran. Kenapa malamnya tuh kadangnya malamnya bang habis tengah hari lah hitungannya hanya lu datang ke sana kan sekitar jam 10-an. Habis tengah hari itu kenapa jadi lu bawel uninya tuh bawel mah uninya tuh ya. Nah jadi kebiasaan bilang bilangnya bawel kebiasaannya dia bilang inya tuh kada ampi amun kada ulun datangi mbah hitam. Ayo nah bener lah ulun tuh berpikir dasar anak berdatangi, dasar anak bulik ulun mulai pertama-tama. Aduh sudah sampai? Sudah, jam 10 ulun sudah sampai sana. Kan? Anak bulik ulun mulai gara-gara berhual tadi. Itu cuman kawan bare. Apa ikan bulik gitu nah? Jadi kawan gitu kan. Apa ikan bulik gitu kan? Udah, biar dah. Kada apa-apa kayak itu mah. Ikan kasih ini mah apa? Kita kasih ini aulan gitu jadi bumbunya. Ada apa? Ikan di sini kada ada apa-apa kayak itu nah. Nah waktu itu paling kocak kalau nonton bang. Berarti sempat bucin-bucin bener lah ikan lah. Nah, ulun kayak itu bang lah. Kalau nyoba pacaran untuk kayak itu bang. Totalitas kan? Iya, model kayak lah. Intinya tuh ada undang-undangnya lah. Nah, kayak itu lah kan. Untung kawan mencegat tadi lah. Untung kawan mah. Jangan ada kawan mencegat, dasar tulak bulik. Tinggi. Ibaratnya seandainya kawan tuh berdiam aja gin. Ibaratnya tuh entah inya kada ketuju, walaupun inya kada ketuju, tapi inya berdiam aja. Bulik lu mah. Tapi inya tuh speak bepandir dia betul. Apa yang bulik kan mah? Ikam sudah di sini, kita kasih ini mah apa gerang? Ya. Kita kasih ini beramian gak mah apa kayak itu nah. Nah di situ ulun, ilah julun domat ulun nah. Waktu itu langsung berpikir, aduh Jun, karena kebiasaan bang. Bilangnya bawel kan kali iya, nah, itulah. Kawan leh, jakanya jalannya ini lapang, ini kan haulan ini kan pasti macet. Oh jelas soalnya pasti macet. Jadi bila hendak katakanlah misalnya babulik satu mat nih, membisain nih, sudah sampai babulik pulang bahasa.
Ada mungkin. Bisa tak ke malam, bisa tak ke isok macet. Iya. Dan kayak itu paling kocak kalau nonton tuh asli kan. Karena kan biasanya bilangnya sarik bang, apa nih ngarannya membisa itu pada tangi. Malah. Iya mata teh jalan lah. Kali Tapi setelah bebini nih bang lah, apa nih ada berat badan lu naik banget bang. Setelah bebini 25 kilo naiknya lu. Dari yang awalnya? Dari awalnya tuh 70, 68 gitu kan. Wah ini 90, 95. Terakhir sama itu 97. Cuman kalau dari segi pola makan memang bertambah kah? Kalau ulun kayak ini bang, ulun ini orangnya ketujuh makan di rumah. Oh iya. Nah, jadi ketujuh makan di rumah tuh kayaknya apapun yang di rumah ada dimasak ya kan gitu nah. Ulun makan gitu nah. Cuman kadang-kadang kita begawi di luar nih bang, ibaratnya ada masanya lapar atau ditukarkan orang atau kita nukar seorang kita makan, tapi bilangnya bulik tuh ulun makan pulang. Iya. Nah kayak itu karena ulun kayak satu menghargai lah ya kalau itu kan itu lawan ketujuh juga kayak itu nah. Makan di rumah tuh entah makanan masakan kuitan seorang atau yang ini kan ada bini yang bermasak kayak itu nah. Pasti ulun makan kayak itu nah. Itu kayaknya faktornya tuh. Tahun kan kita kayak pian kan merasakan ya Allah hitungannya berkeluarga nih teratur ya Allah gitu ya Allah. Sampai waktunya makan gitu nah, sampai waktunya makan gitu nah. Sama aja mana saya juga bertambah aja berat badan nah. Iya bang. Hampir setahun nah, berapa kilo bertambah berat badan nah. Iya. Mulai semalam niat hendak diet, asa taruh diet nah. Asak ada kawaju ya kalau agak sulit pang dibanding yang waktu bujangan toh. Iya. Kemarin sempat pas hendak nikah sekitar 3 bulan sebelum nikah toh. Diet ketat. Sekitar 5 bulan sebelum kawin. Diet ketat, olahraga rutin. Iya. Olahraga lari di pelabuhan toh, hampir tiap hari tuh lari. Diet ketat, pakai metode intermittent. 4 jam sehari jendela makannya, sisanya puasa. Minum putih aja nih. Turun sampai malam tuh pernah sampai disambat kuitan sasadangnya sudah aja diet jar, kurus bener sudah aja. Iya. Kemarin itu sampai di angka 67, 68. Sempat yang awalnya 73. Turunnya tuh 73. 75 ayo. 73, 72 kah? Han, berapa kilo turunnya dalam berapa bulan itu nah? Pas sampai kawin. Pas nih, hendak saya kira rahang nih, saya kira jelas ya kayak tanah, bila kurus nih kita nih. Paham. Sudah kawin lo, seminggu, dia udah mintuhan nih. Berapa kilo naik lah. Iya. Apalagi kita udah minta tuh, kita jadi pangeran gitu nih ya Allah. Iya. Kan kita nih pokoknya kayak jaga kawan jangan karena sinar matahari ya Allah. Iya ada. Udah minta tuh. Iya. Kan. Jadi kayak apa yo? Kita udah minta tuh sebenarnya nyaman benar itu, cuman kadang-kadang kita kan nyaman juga kayak itu ya Allah hitungannya tuh. Berenai aja. Berenai aja kayak itu. Bisa bujur bang bang. Ulun gini wadah minta ulun gini gitu juga bang. Hitungannya tuh mangalnya. Jadi pangeran dari sana. jangan kena sinar matahari Iya. Kan? Hitungannya. Akhirnya tuh bini juga bertambah juga badan tuh nyambah mulai anak. Wah ini nyipin pang tuh kayak pilates di rumah kayak Iya. Diet juga gitu nah. Wah ini kami makan sekali sehari aja kami makan, hari aja kami makan. Iya. Paling malam-malam tuh hilapnya tuh paling apa kayak menyangka wadai kayak ini. Oh ya ngemil. Atau mandemi. Hilapnya tuh di situ. Iya. Padahal untuk makan nasi kami sekali sehari aja lagi. Sekali aja lagi. Hari aja kami makan. Oh berarti ini lagi program nih. Iya dalam yang sebulan terakhir ini nah karena asam merasa berlemak bener sudah. Iya. Anak mengurangi nih. Dan kayaknya kita sama bang masalah kayak tadi apa kayak pian 5 bulan sebelum nikah itu apa ibaratnya ada program lah. Ya. Nah kalau ulun dulu bang waktu hendak kelulusan sekolah SMA bang, jadi pas hendak kelulusan tuh bang ulun tuh ada program lah. Jadi kelulusan 3 bulan lagi kelulusan ya lah. Kami itu diwajibkan pakai jas bang. Pakai jas. Nah pakai jas. Jadi kan ulun ini kan mencari referensi lah, ibaratnya di Instagram, di YouTube gitu. Kayak pacar orang pakai jas. Ya dan ibaratnya referensi itu pasti orang-orang yang pakai jas nih yang berbadan bagus bang. Iya. Ya Allah. Iya. Nah jadi ulun tuh
kayaknya Julun ini harus membentuk badan dulu nih, pikiran lo waktu itu supaya jadi kayak ini. Supaya pas pakai jas bagus jadinya. Gitu nah jadinya. Nah, jadi selama 3 bulan tuh lu Bang waktu itu timbangan tuh kayak apa caranya tetap bertahan, tapi ibaratnya lemaknya berkurang tapi ngepam awak kita nih. Nah, pisit jadinya ya pisit jadinya tuh waktu itu tuh. Jadi waktu itu tuh di timbangan 70 kilo. Nah, 70 kilo. Nge-gym tuh lo, nge-gym. Turun banget 3 kilo, awal kurus juga. Jadi betakon lah lawan yang pengalaman gitu kan di sana. Kayak pejulun ibaratnya supaya menjadikan supaya awak kita ini lebih bagus gitu nah. Jadi jadinya pertama jadinya bagus aja kam nge-gym gitu nah kurus awak kam. Cuman 2 minggu sebelum acara tadi. Nah di situ Ikam harus bulking, misalnya makan mie ayam, makan yang berlemak atau kayak apa. Jadi 2 minggu tuh Ikam menimbulkan apa jaga ibarat tuh badan nih awaknya berisi kayak itu nah, diisi lemak tadi kan bilang. Asalnya kita bokurus atau kayak apa. Nah di situ ibu apa nih katanya. Ulun tuh mendengar caranya tuh memberi saran supaya awak kita bujur bokurus karena olahraga tadi, tapi supaya kelihatan berisi kayak apa caranya 2 minggu sebelum acara itu kita harus bulking ya kayak ibarat tuh. Nah dan itu dasar bujur Bang dasar kali ya dikisahkan hitungannya dasar bagus lah pampirnya itu nah awak seorang itu. Nah cuman sekalinya efek samping daripada kita olahraga yang bisa dibilang itu program jelas keras lah kan ya lah. Kita ibaratnya ada jadwal yang mengharuskan ulun tuh kayak minggu tuh ulun 2 kali turun Bang pagi lawan sore atau habis maghrib yang program ulun tuh kan. Nah sisanya tuh sore setiap hari tuh Bang nge-gymnya tuh setiap hari. Nah itu kan otomatis awak kita ini berubah, sistem metabolisme lawan genetik kita ini berubah Bang selama 3 bulan tadi. Nah setelah itu ulun nih kadada ibaratnya olahraga lagi. Di sana yang bulkingnya ini berlebihan bulkingnya nih, jadi belamak waktu itu sampai 80 kilo habis lulus sekolah. Habis lulus sekolah 80 kilo. Habis itu cuman begawi di lapangan bokurus doang nih, mau 70 nikah ya yang naik 25 kilo ya 95 sekarang ini kan. Berarti awal ke sekolah tuh kurus leh. Ulun kada juga kurus kayak sadang lah maksudnya. Kayak kada beparot lah kayak itu nah maksudnya. Cuman awak ulun masih basic gitu kan. Dasar dasar berubah Bang setelah kita olahraga nang udah latihan toh. Ini dasar berubah aja. Ini fotonya nih Bang. Tolong dulu Bang. Waktu kelulusan SMA nih. Ya itu kelulusan itu yang pakai jasnya tuh. Dasar mantap ini nah. Nah itu Bang Tadang nukar jasnya. Nukar jas. Apabila online itu. Maksudnya kan program itu tadi kan bokuros itu bulking pulang nih. Kayak paman itu kan ukurannya. Seminggu sebelum itu Bang nukar. Masannya tuh seminggu sebelum itu. Soalnya kan paket tuh kan kadang-kadang 4 hari 5 hari kan sampai ya lah. Iya. Jamannya misalnya memesan rahatan awak kurus kan. Iya. Kayaknya pas bulking kayaknya nggak ada sadang. Iya, bujur. Ini pas Bang nah. Nah itu. Dan wah ini jasnya masih ada ya lah. Tangannya jangan diserang lagi. Tangannya jangan masuk lagi sudah kan. Ayo. Serang ini. Nah. Ini sadang benang aja kayak ini. Iya, basic cuman kada beparot gitu nah. Hitungannya tuh. Ada kan ada nih. Iya. Itulah Bang Kalau aku lah syukurnya yang jas yang waktu kurus tuh kan sadang nih ya. Nukar jas juga. Iya. Tahun tadi kayo. Yang gasan acara kawinan nikahan deh. Nukar jas orang. Oh iya. Nukar jas orang. Habis itu pas nih sadang nih. Untuk sekarang nih masih sadang Bang. Iya. Alhamdulillah masih sadang ya tuh nah masih masuk. Cuman agak ngepres bener Bang sekarang nih. Kalau ditutup kima agak sasak Bang sudah. Siap. Yang dulu tuh. Nah jadi dulu tuh memang katuju fashion juga mulai mengulik juga kayak nah. Soalnya lagi halus, lagi sekolah ngaran kuitan nih dari segi ekonomi nih kada kayak orang.
Jadi waktu lagi sekolah tuh beisi baju hanyar, beisi baju bagus tuh salamber, salawar lipisnya salamber. Lagi sekolah atau mulai SD, sanawiyah sampai SMA, sampai aliyah. Sabuting, 2 buting lah, baju bagus nih. Jadi setelah lulus sekolah bisa begawe, bisa berpenghasilan, hanyar pina. Ya kayak berat bahasa konten kreator yang fashion tuh membangun lemari, membangun isi lemari. Oke. Ya kalau Ya paham. jadi itu tadi jadi kan kayak kita melihat YouTube ya kalau tutorialnya, habis itu cara manunya. Jadi disarankannya di YouTube itu kadinget ngarannya siapa ngarannya yang Wesley Huang. ya itu. Oke. Ya. Jarinya kita sama nih ya Siap. Selera untuk fashion ya Iya, kalau bujur. acuannya nih. Jarinya gembilanya hendak membangun lemari tadi. Jangan nukar nang macam-macam atau yang lagi tren, jangan dia. Jadi jadinya nukar baju, selawar, jaket atau sepatu apapun, jangan nukar yang tren, tapi nukar yang memang kada bakal lekang oleh zaman. Contohnya baju kaos polos. Ya. Polos nih, jangan yang bertulisan polos. Ya. Itu dari segi anu lah. Habis itu misalnya kalau dari segi warna hitam, kaos hitam polos, putih polos. Ya. Kemeja putih polos, hitam polos. Ya itu dulunya harus ada dulu bisian. Selawar lepis polos, atau misalnya selawar kain hitam polos. Ya. Yang dasar-dasarnya nih. Basicnya ya lah. Basicnya Ya, itu. basicnya. Sepatu juga. Harus ada bisi sepatu pantopel hitam polos. Habis itu sneakers hitam polos, putih polos. Iya, bujur. Itu basic tuh jadinya. Bila sudah ada bisian itu basic, hanya boleh nukar yang warna lain. Bujur. Tapi kita sudah bisian katanya. Ya. Jadi waktu itu kemarin coba membangun lemari tadi, nukar hal yang basic tuh. Salah satunya nukar jas warna hitam. Kayak itu baju kaos hitam nukar. Kaos putih nukar, karena belum bisian lagi mencoba nukar yang itu. Jadi setelah terbangun hanya mencoba nukar warna-warna yang lain. Jadi kita mengkolaborasikan itu nyaman. Iya, bujur. Karena yang basic itu pasti nyaman dikolaborasikan ya lah. Nyaman. Ini kada egois ya lah. Ibaratnya ngikut ya. Kalau dari segi warna itu hitam, putih jadinya, coklat. Ya. Habis itu warna abu, paling mentok-mentok paling navy paling Iya. aman untuk bagi kita lelakian. Bujur. Ya lah. Bila sudah punya 5 warna itu, silakan ada kena warna hijau, warna apa terserah silakan. Cuman untuk kategori yang Wesley Huang tadi, ini lebih ke manly bang itu ya kalau. Ini lebih kayak pria mahal itu ya. Paham, mantap. Makanya tuh pernah bikin tuh sepatu brandnya sepatu apa Chelsea Boot brandnya aduh kadang ngarannya Signor. Ya, Signor. Senior yang menyebut Senior. Ya, Prancis kan ya lah. Jadi ada pernah nukar produknya tuh nukar sepatu lawan Clutch kan ngarannya tas yang gana yang geseng tas sarwan. Iya, Clutch ya. Nah, itu pernah nukar 2 buting. Dari brandnya. Ya, sebujur bang. Nah, dari situ kita melihat loh, oh ini bilangnya pakai baju warna ini anunya salawarnya. Dan melihat kamu kayak itu juga. Kalau iya bang, memang kita tuh memang harus kadang-kadang kan kita bingung ya lah. Ya wajar kita mencari referensi gitu nah. Dan kita mencari referensi itu kalau menurut ulun bang lah, yang paling nyaman tuh memang yang basic dan itu terlihat kayak kita tuh personanya tuh ya kita lakian gitu nah maksudnya tuh. Nah Wesley Huang itu tadi ini dari awal tuh memang dasar basic, yang penting basicnya. Setelah basic hanya kita ibaratnya main-main warna atau kayak apa intinya eksperimen lah gitu kan. Nah jadi kayak Wesley Huang itu tadi memang dasar kayak apalagi kayak produknya lah ibaratnya inya tuh kan mengerti fashion. Otomatis inya launching produk atau rilis produk itu tuh jelas ibaratnya dengan kemauannya lah. Dan dari segi pendapat aja gin, pendapat inya tuh masuk akal gesen kita dan cocok gesen kita. Kita coba cocok gitu nah. Nah jadi brand inya pun pasti bagus juga gitu ya Allah.
Nah, habis itu kalau masalah kayak fashion bang lah, fashion lakian nih kalau menurut ulun sebenarnya tuh misalnya kayak kita cocok-cocokan ya lah. Ya. Sebenarnya tuh perlu penerimaan dan pembiasaan aja bang kalau menurut ulun. Pembiasaan dan penerimaan aja. Misalnya kayak mungkin kita sama bang lah, karena kita sharing nih kan ya Allah. Ya. Kita ke acara kondangan atau kayak apa ya Allah. Biasanya kalau ulun bang lah saat ini ulun lebih merasa profesional, lebih merasa orang itu lebih dihargai kalau kita datang pakai sepatu. Ya. Untuk kondangan, baik itu di kota ataupun di kampung. Iya, tadinya masalah itu. Ya. Tapi kan kita itu bentuk respect dan penghormatan kita kepada orang yang mengadakan acara. Ya, kepada si pengantin. Iya, kepada pengantin, kepada yang keluarganya kayak itu. Nah, artinya kita datang nih ibaratnya kita mempersiapkan diri bang, ibaratnya kita mengistimewakan lah, dan orang tuh pasti menerima dengan istimewa aja. Bahwa dari kita bersepatu itu kita menghargai bahwa ini nah aku datang ke misalnya kita saruan tuh nah ada orang pengantin baik itu di kota ataupun di kampung, kita sebagai bentuk respect kita tadi kita salah satunya bersepatu tadi selain tampil rapi ya Allah bersepatu. Bukan berarti kita hendak beragak atau kayak apa, bukan. Ya. Tapi kita menghargai si pengantin, si keluarga, si pengada acara untuk kita nih nah datang kada sembarangan. Iya, ya kalau ya, itu bentuk respectnya kayak itu. Ya. Kadang orang menganggap baju sepatu aja kapan ya, kada kayak itu maksud orang ya kalau masalah itu bang lah hitungannya tergantung persepsi masing-masing kalau menurut ulun bang lah. Kalau ulun anggap aja ini bang, ibaratnya kita tampil bukan untuk dinilai gitu nah. Tapi kita tampil inilah bentuk respect dan penghargaan kita kepada yang mengundang. Ya. Kau pikirnya kayak itu bang lah. Kalau terkait masalah orang apalah itulah sorry gitu nah. Peduli setan gitu kan ya kalau hitungannya tuh ulun ibaratnya ya terserah kita lah kayak itu mau yang kayak apa. Tapi inilah bentuk respect dan profesionalnya kita dan bentuk terima kasih bahwa kita sudah diundang. Dan mudah-mudahan yang mengundang kita menerimanya bagus juga kayak itu nah. Ya siapa yang kada senang kalau kita kan ibaratnya memang tampil rapi dan mempersiapkan ke acara orang itu kan ya Allah. Karena penilaian orang itu bang lah yang utama dari mata. Ya. Habis itu dari penciuman. Ya. Habis itu dari pendengaran. Ya, omongan nih. Ya, itu ibaratnya orang-orang berkesan mah di 3 hal itu. Dari mata, tampilan, penciuman, aroma, ya aroma kita kan ya lah. Habis itu dari pendengaran, cara bicara kita. Nah itu, jadi kalau menurut ulun bang lah, entah dimanapun acara, kalau kita mempersiapkan dan mengistimewakan, itu baik dan sah-sah aja kalau menurut ulun. Kada jadi masalah. Bahkan ulun ibaratnya jelas hampir kada pernah lagi kayak ke acara kondangan atau acara apapun itu. Pasti ulun persiapkan sebaik mungkin acara kondangan ulun jelas minimal ulun pakai sepatu dan pakai batik. Nah itu ya sama minimal pakai batik atau pakai kemeja ya Allah. Betul ya kemeja. Dan dari yang kita yang wesil huang tuh, ini banyak orang lah menganggap baju flanel itu dianggap formal padahal kada. Ya bujur. Jadi orang mano aku jar baju rapi jar tapi pakai baju flanel itu kada sebenarnya. Jadi kita harus bujur kemeja yang atau polos atau apa atau batik sama anak aman ya Allah. Bujur. Batik anak aman. Nggih. Sama aku ingin juga bila seorang pengantin tuh bersepatu. Iya. Ada kawanan lo, aku aja sudah tak biasa bersandal aja. Kada tak biasa bersepatu. Itu tadi kembali lagi kan pembiasaan kita masing-masing ya Allah. Jadi kita biasakan yang awalnya tak biasa bersandal dan sekarang aku malah tak biasa bersepatu. Jadi bilanya saruan pengantin kada bersepatu malah merasa aneh sekarang ini. Bujur. Jadi ibarat karena kita terbiasa bersepatu, jadi percaya diri kita pun meningkat juga. Iya. Makanya yang paling utama bang lah kesan tuh soal ibaratnya percaya diri kita nih mempengaruhi persona seorang tuh lah. Iya persona kita nih ibaratnya mempengaruhi. Nah itu untuk urusan ibaratnya fashion dan tampilan selain daripada apa yang kita pakai percaya diri kita penting. Nah itu
Itu Ya. Bang Mai. Untuk meningkatkannya salah satunya yang berpakaian yang Iya, bagus tadi nah supaya kita pede kita memakainya toh. bujur banyak. Utamanya percuma juga kita tampil rapi tapi nang misalnya kada pede apa tuh percuma juga nih. Iya. Tapi intinya harus dibiasakan lah semuanya itu nah. Iya. Dan niatnya itu pasti baik dan orang pun menerimanya baik juga lah itu. Itulah. Iya. Bahkan lah seandainya pengantin di rumah sekalipun misalnya tetap bersepatu, pokoknya acara bang, acara pengantin bersepatu, kayak itu. Karena kadang-kadang Bang lah, kayak orang acara pengantin atau apa, itu kan orang kan membiasakan mengabadikan momen. Ya. Orang tuh kawin, beracara, pelaminan apa salahnya, itu kan ada tiap hari dan orang itu hampir-hampir sekali seumur hidup aja kan? Iya. Hitungannya tuh. Dan kita mencoba kita tampil terbaik untuk di momen inya itu nah. Momen sekali seumur hidup tenang. Nah, momen sekali seumur hidup itu hal yang luar biasa. Itu Ya. respect kita wadahnya tuh kan. Nah, itu paling penting, Bang. Bahkan lah kita kadang memandang berapa harga baju kita, berapa harga selawar sepatu kadang mana harga. Seandainya tuh orang tuh taruhan pengantin pakai baju kaos yang harga 1 juta sekalipun, Iya, betul. tetap pakai kaos. Nah, itu artinya posisi dan kondisi, Bang. Ya. Artinya belum tentu yang mahal itu sesuai dengan kondisinya. Walaupun ibaratnya harganya mahal dan orang tahu kalau itu mahal kayak itu nah. Contoh. Cuman kalau itu kada cocok, Ya. biasa aja. Ya tetap itu tetap ada cocok. Iya, tetap ada cocok. Walaupun Kan. larang kadang merubah keadaan. Nah, itu kalau bicara masalah pakaian, kalau menurut Bang lah, kada mesti patokannya harga. Jujur Bang lah, ibaratnya kada mesti patokannya harga, kada mesti ibaratnya ini harus bermerek dan mahal. Tapi itu cocok untuk dipakai di momen itu. Ya. Siapa itu ya? Sesuai pada tempatnya lah. Sesuai pada tempatnya. Masing-masing. Nah, itu Bang. Maksud ulun. Ya, itu tadi kaos harga 1 juta lawan seorang datang pakai baju kemeja harga 50.000 sekalipun. Iya, bujur. Tetap lebih pantas kita pakai baju kemeja yang walaupun murah tadi. Bujur, lebih prepare kayak itu karena kondisinya memang mengharuskan itu. Tepat pada tempatnya Iya, bujur. Bujur tempatnya. Ya itu tadi. Ya itu orang banyak mungkin belum bisa membedakan antara pakaian formal dan pakaian kita biasa hari-hari. Bujur. Casual bahasanya. Casual lawan formal kan. Selawar juga. Selawar kain yang rapi. Bujur. Jangan sampai bajunya rapi, selawarnya selawar lepes masih sarung. Nah, itu kan cocok juga itu sebenarnya. Iya, bujur. Hitungannya apa ya? Mungkin berarti kita merasa kayak datang di undangan orang atau kayak apa, biasanya gini, yang penting datang kan. Ya memang kehadiran itu memang penting gitu kan. Cuman kehadiran ditambah kesiapan kita itu menjadi nilai plus. Iya. Nah, itu hitungannya. Lawan juga lah, kan ada kawan lo jar. Banyaknya beli sepatu jar kayak itu. Apa-apa aja sepatu jar macam-macam. Ya, Bang. Jauh kayak ini, sepatu itu seperti halnya kita bisi baju. Bujur. Sesuai fungsinya. Bujur. Ada baju gesan kita goreng. Ada baju gesan kita hari-hari nang keluar rumah. Bujur. Ada baju gesan sembahyang. Bujur. Ada baju gesan ke hutan. Bujur. Ada gesan olahraga. Iya. Macam-macam. Bujur. Kayak itu pun sepatu juga. Iya, bujur. Ya kalau Sesuai fungsinya. ada gesan acara pengantin, ada gesan kita olahraga, gesan kita berjalanan, masing-masing itu fungsinya. Bujur. Kan? Iya, itu. Itu belum bicara warna lagi lah. Iya. Fungsi aja masih. Iya, itu fungsi aja. Belum warnanya lagi. Yang sepatu ke pengantin, warna hitam sabuting, coklat sabuting tuh. Iya. Makanya banyak tadi Iya, Allah. bujur. Makanya aku pernah melihat sepatu yang tuh pas pengantin kawan yang tuh pengantin Riyadi sama aku pernah melihat sepatu macam bagus sepatunya. Ya. Tuh hitam itu tuh bang melihat itu tuh. Ya, itu pantofel. Kan. Nah, itu brand lokal itu, Bang. Ya. Nah, itu bagus itu sepatunya. Kan melihat ucapannya bagus nih. Dan sebenarnya untuk sepatu formal itu pun misalnya hendak dipakai kasual masih cocok aja masih. Cuman dari segi kenyamanan kurang bang kayaknya lah untuk harian tuh. Ya, itulah. Kalaunya untuk kayak
formal jatuhnya ke casual, itu jelas lebih masuk. Karena menurut teman, formal itu anaknya di atas bawah. Ya. Casual itu turun setingkat. Ya. Jadi kalau di atas turun ke bawah kada apa-apa. Masih masuk. Iya, cuman kalau yang di bawah tuh naik ke atas itu Dipaksa ke atas. sulit sedikit. Ya. Ibaratnya sulit sedikit gitu. Banyak ya jadinya. Iya, bukan berarti kada mungkin bang lah hitungannya, cuman sulit sedikit lah intinya. Ya, gitu, nah. sulit. Itulah. Makanya ada istilah semi formal, karena bilanya semi formal bisa tuh yang bercampur tadi. Bujur. Yang kasual lawan yang formal dicampur jadi semi kasual jadi. Iya, bujur. Nah itulah itu masalah fashion tadi yang terakhir kita. Siap bang. Habis itu terakhir, nah pembahasan terakhir kita sejam lebih udah. Kedepannya rencana nih hendak apa atau hendak apa ini rencana kedepannya? Kalau ulun bang lah hitungannya, ini garis besarnya lah. Ya. Tujuan kita, ulun kadang-kadang kan ibaratnya di dalam setelah selesai kesibukan apapun itu gitu kan, kadang-kadang ulun merekap semua apa yang terjadi. Bisa kayak hari ini mungkin ulun sore atau malam kayaknya ulun mengatakan apa yang sudah terjadi, ulun renungi, dan ulun intinya selalu bersyukur bang ya. Apapun ulun saat ini bang lah, di umur mungkin 25-an ini, 25 tahunan ini, ulun membiasakan untuk selalu bersyukur. Dan hari-hari yang sudah ulun lewati, ulun membiasakan untuk tidak pernah menyesali apapun yang terjadi. Nah, apapun yang entah itu kesalahan, entah itu kekurangan, apapun, ulun mencoba menyikapinya selalu bersyukur. Nah, misalnya ulun ada kesalahan, ada kekurangan atau kayak apa, pasti ulun paling mengatakan, oh ini aku ada salah, aku ada kekurangan di sini, dan itu menjadi introspeksi diri, gitu nah. Untuk kedepannya kita, kalau untuk kedepannya kita, garis besarnya ulun, maunya ulun nih, kalau ditakuni mau jadi orang kayak apa, mau jadi seperti apa, intinya ulun kada tahu bang, ulun kada kau membulatkan ulun harus jadi kategori profesi apa, cita-cita apa, ulun kada tahu bang. Intinya ulun nih hendak menjadi orang yang bermanfaat aja bang. Apapun itu, gitu nah. Entah itu dalam hal membantu dari segi tenaga, ekonomi, apapun itu, bilanya ada yang manfaat dari dalam diri ulun, artinya pakai. Gasan orang banyak, ulun mengharapkan itu katanya. Makanya kalau ditakuni, kamu hendak jadi orang seperti apa? Kamu hendak cita-citanya seperti apa? Ulun cita-cita dan kehendak jadi manfaat aja katanya. Intinya jadi manfaat lah selama seorang hidup ya. Karena ulun merasa misalnya ulun dalam suatu profesi, kalau itu ibaratnya untungnya itu hanya ulun yang merasakan, ulun merasa belum sepenuhnya berhasil bang. Intinya apa yang ulun gawi itu baik kesan ulun, baik juga kesan orang gitu nah. Dan mudah-mudahan kedepannya ibaratnya apapun yang terjadi, apapun yang dihadapi, semuanya berakhir lawan baik lah. Nah itu pengharapan ulun gitu nah. Dan sama ini bang, apa nih ngarannya, yang terpenting dalam hidup bang lah, yang terpenting dalam hidup lo deh, menurut lo adalah masih hidup bang. Itu yang terpenting dari hidup adalah masih hidup bang. Ya bujur, apapun yang terjadi dalam kehidupan, selama kita masih hidup itu pasti selesai, pasti kita lewati. Kalau menurut itu, entah itu masalah, entah itu kebahagiaan, kesusahan, kesulitan, apapun itu, misalnya kayak masalah itu kan sebenarnya sesuatu hal yang belum pernah kita cicipi, itulah yang disebut masalah. Ya Allah. Nah, intinya selama kita masih hidup itu pasti selesai, itu pasti dilewati asal kita berani menghadapi. Itu aja bang. Kalau prinsip simpel, sesimpel-simpelnya untuk saat ini. Karena bila kita hidup ya pasti kawan melewati ya Allah. Iya. Entah itu masalah ataupun misalnya apapun, pasti kita melalui. Ini kayak apapun jalannya itu pasti bisa dilewati. Nah, asalkan kita ibaratnya menghadapi dan kita masih ada kayak itu nah. Itu pasti selesai gitu nah maksud lu tuh. Nah, itu Bang Bang. Nah, mungkin itu kata-kata penutup dari beliau ini. Walaupun masih bisa dikategorikan anom beliau ini, cuman
kata-kata ini bijak juga dari kata-kata yang penutup tadi. Jadi silahkan like bila suka konten ini dan silahkan komen apapun yang ingin dikomentari. Jangan lupa subscribe dan terima kasih sudah menonton.